Shalom Bapak Ibu, Saudara rekan-rekan Gereja Yesus Gembala yang terkasih. Sebelum memulai ibadah kita di hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu bersama di dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berdoa pada saat ini untuk memulai ibadah kami di hari ini. Kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Kami mau membawa sembah dan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, basuh dan jamah hati kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau Allah yang setia, mengerti hatiku dalam genggaman-Mu. Seluruh hidupku Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tenteram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Kau Bapa yang baik, maklumi jalanku, tak pernah tinggalkanku. Kau sertai langkahku. Ku bersyukur dan hatiku bersukacita, jiwaku pun bersorak-sorai, dan rohku diam dengan tenteram. Senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Haleluya, kami sembah, ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyembah-Mu.
senantiasa mataku memandang padanya, Tuhan yang di sisi kananku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Ku bersyukur Engkau berkatiku. Nyanyi sorak-sorai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat suara dengan pengucapan syukur. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Mari masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Engkau yang melawat kami ya Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Tuhan. Tuhan, izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagimu dan ku nanti
nanti kasih-Mu melawatku. Tuhan, izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu, dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Oh Tuhan, basuh hatiku, kuasa-Mu layakkanku. Jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Tuhan, izinkan ku menghadap masuk indah hadir-Mu. Ku rindu nyanyikan mazmur bagi-Mu, dan ku nanti kasih-Mu melawatku. Oh Tuhan, basuh hatiku, kuasa-Mu layakkanku. Jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Oh Tuhan, basuh hatiku, kuasa-Mu layakkanku. Jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Haleluya, hosana bagi nama-Mu Tuhan, jamah kami. Kudus nama-Mu. Haleluya, basuh hati kami Tuhan, kami mau menyembah. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, basuh hatiku, kuasa-Mu layakkanku. Jauhkan hati yang membatu, beriku urapan baru. Oh Tuhan, basuh hatiku, kuasa-Mu layakkanku. Jauhkan hati
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Pada kesempatan kali ini kita akan punya satu tema yang sama di bulan Februari di minggu terakhir, yaitu kasih ilahi. Di bulan Februari ini kita membahas banyak hal mengenai kasih. Dan sebagai akhir dari bulan Februari ini saya ingin membahas mengenai membalas cinta kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah setiap kami diurapi terlebih dahulu. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan maupun setiap umat-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman-Mu adalah hati-Mu sendiri. Dan setiap kami boleh dipersiapkan dengan hati seperti tanah yang subur. Siap menerima firman-Mu, siap melakukannya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya punya satu tema, yaitu membalas cinta kasih Tuhan. Hal inilah yang sering kita bicarakan, hal ini yang sering mewarnai kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana sih caranya kita ini membalas cinta kasih Tuhan? Karena Tuhan itu terlebih dahulu mencintai kita, maka bagaimanakah caranya kita membalas cinta kasih Tuhan? Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19, dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau orang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, hal ini indah sekali waktu Yohanes menuliskan bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Kasih yang termulia, dicintai itu sangat indah. Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang anak, saya merasakan tumbuh dalam keluarga yang mengasihi saya, keluarga yang merawat saya, membesarkan saya. Disinilah Bapak Ibu Saudara kita boleh belajar bahwa dicintai itu indah sekali. Makanya ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan kita ini nggak mungkin mengasihi apabila kita tidak terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Makanya saya bilang dicintai itu indah banget. Bapak Ibu Saudara, dalam keluarga, dalam kehidupan kita yang namanya cinta itu selalu harus ada. Saya ingat bagaimana kehidupan saya kecil, saya ini sangat disayang oleh kedua orang tua saya. Dan di situ memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan saya. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mencintai kita terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat bagaimana keadaan kondisi anak-anak zaman sekarang, seringkali cinta itu bersifat hal yang mungkin kurang tulus. Bagaimana seorang orang tua menginginkan anaknya itu mempunyai nilai yang lebih baik, kemudian dibanding-bandingkan, kemudian anak ini dipacu untuk membuat satu hal yang membanggakan orang tua. Tentu saja itu semua baik. Tetapi Bapak Ibu Saudara ingat bahwa setiap kita ini diciptakan itu unik. Setiap kita ini diciptakan itu punya fungsinya masing-masing. Kalau kita ada di dunia ini, kita tidak hanya diciptakan untuk berkompetisi, tetapi kita diciptakan di dunia ini untuk dicintai dan mencintai. Saya seringkali melihat anak-anak zaman sekarang sejak masa kecilnya sudah diajarkan untuk berhitung, sudah diajarkan untuk membaca, menulis. Bahkan sejak usia 4 tahun, mungkin 3 tahun sudah harus bisa mengenal huruf-huruf yang ada. Di sini saya melihat mungkin terlalu dini pendidikan. Sebetulnya dalam kehidupan kita yang namanya pendidikan itu bukanlah seperti itu. Pendidikan adalah di mana anak-anak itu ditanamkan rasa cinta, ditanamkan rasa disiplin, ditanamkan rasa memiliki. Itu lebih penting daripada pendidikan-pendidikan yang mungkin menguras tenaga bagi anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak kecil, didiklah anak Bapak Ibu Saudara dalam cinta. Dalam cinta akan sesamanya, dalam cinta akan Tuhan. Selalu katakan aku mencintaimu, aku menyayangimu. Sebab apa? Karena rasa dicintai itu penting sekali.
Kadangkala orang tua ini terlalu malu untuk mengungkapkan rasa sayangnya, rasa cintanya dalam bentuk kata-kata. Mungkin dalam perbuatan sangat sering. Bagaimana dia mencukupi kebutuhannya, bagaimana orang tua ini memperhatikan, bagaimana orang tua melindungi. Tetapi kata-kata aku cinta, aku sayang, itu jarang keluar. Kalau di dalam keluarga kita harusnya mengutarakan kata cinta. Kata sayang ini lebih sering. Sebab dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudara sudah saya katakan dicintai itu sangat indah. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, mengapakah kita dicintai oleh Tuhan? Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya dan yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, kita dicintai oleh Tuhan itu supaya kita mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Justru Yohanes menuliskan hal yang indah sekali. Kalau seorang dikasihi Tuhan dan dia ingin membalas cinta Tuhan, caranya adalah mudah sekali. Lihat sekelilingnya, lihat orang-orang di sekitarnya. Kalau dia mencintai saudaranya, dia mencintai orang di sekitarnya. Berarti itu adalah bukti bagaimana kita membalas cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menarik saat Yohanes menuliskan bagaimana kita membalas cinta kasih Tuhan adalah dengan melakukan yang baik di hadapannya, yaitu mencintai sesamanya. Tetapi sebelum itu kita juga boleh belajar bagaimana mencintai Tuhan itu juga mencintai pekerjaan Tuhan dalam pemberitaannya. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-15 Paulus menuliskan hal demikian. Kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada seorang jemaat pun atau satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Bapak Ibu Saudara, pada awal bagaimana Paulus ini melayani, ada sekumpulan jemaat di Filipi yang mendorong, yang mensupport bagaimana pelayanan Paulus boleh terjadi. Di sini kita melihat membalas cinta kasih Tuhan. Yang pertama adalah jangan lupakan cinta vertikal kita kepada Tuhan. Karena dikatakan kalau orang mengasihi Tuhan. Nah, di sini ada hal pertama yang kita harus ingatkan. Bagaimanakah kita mengasihi Tuhan terlebih dahulu adalah dengan kita menjaga iman kita, juga menjaga dan mensupport pelayanan-pelayanan pemberitaan firman Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita lupa bagaimana mencintai Tuhan adalah dengan supporting, dengan memberikan bagaimana bantuan kepada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, membantu gereja-gereja, membantu kehidupan gereja lokal, terutama di dalam apa? Di dalam bagaimana gereja lokal ini menjalankan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang mesti kita lakukan sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen. Jangan lupa support gereja di mana Bapak Ibu Saudara tumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Rasul Paulus juga menuliskan orang pemberita firman itu sudah sepantasnya mendapat bagian jasmani dari orang yang menerima bagian rohani. Di sini Paulus menyatakan bahwa setiap pemberitaan firman Tuhan ayo support. Jangan sampai biarkan hamba-hamba Tuhan sampai gereja-gereja itu kekurangan dana supaya pemberitaan firman Tuhan jangan berhenti. Dan yang kedua adalah kalau orang sudah kelihatan bagaimana dia mengasihi Tuhan adalah dengan cara mengasihi sesamanya. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, mengasihi sesama adalah hal tolok ukur yang bisa diukur. Karena dikatakan demikian, orang ini nggak mungkin bilang dia cinta Tuhan kalau dalam kehidupannya dia membenci saudaranya. Musuh dari mencintai adalah membenci. Banyak orang dalam kehidupannya ini bisa dikuasai oleh rasa benci. Kalau kita melihat bagaimana kita dikuasai cinta atau benci, paling mudah adalah demikian. Saat kita melihat gadget kita, postingan teman-teman sekitar kita, mudah jengkel atau mudah senang. Kalau orang di dalam kacamatanya adalah kacamata kebencian, apapun yang dilakukan orang lain itu pasti dia membencinya. Gampangnya gini, orang Farisi ahli Taurat melihat Yesus
dengan kacamata benci, apapun yang dilakukan Yesus di muka orang Taurat, di muka orang Farisi, semuanya tidak baik. Padahal apa yang Yesus lakukan? Yesus menyembuhkan orang yang membutuhkan kesembuhan. Yesus membantu orang yang membutuhkan bantuan. Bahkan Yesus itu memberitakan kabar gembira bagaimana dia memberikan satu pengharapan. Tapi kalau orang sudah dikuasai dengan rasa benci, yang terjadi adalah apapun yang dilakukan orang lain, itu semuanya salah. Itu kali saya melihat ada orang yang tidak suka sama orang lain. Yang dia bahas hanya kejelekan orang yang dia tidak sukai. Padahal orang yang tidak dia sukai tidak melakukan apapun terhadap orang yang sedang memperkatakan sesuatu yang jelek itu. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau orang dikuasai oleh kebencian, bahkan orang baik pun bisa menjadi buruk di hadapannya. Kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini dikuasai oleh kebencian, maka yang terjadi adalah kebencian itu akan membuat mata kita tidak bisa melihat kebaikan. Pengampunan, rasa kasih, ini gak bisa lepas Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa disakiti oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Yesus pun telah Bapak Ibu Saudara sakiti? Bahwa kehidupan kita gak pernah lepas dari kesalahan. Kehidupan kita gak pernah lepas dari apa yang namanya perilaku yang mungkin kurang pas di hadapan Tuhan. Tetapi Allah, Kristus, Putra, itu mati di kayu salib untuk seluruh dosa Bapak Ibu Saudara. Bukan dosa yang sepenggal saja. Kita boleh belajar bagaimana di dalam kehidupan kita ini mudah untuk melupakan orang lain. Kemarin saya sudah sampaikan ada orang yang berhutang banyak, kemudian orang ini dibebaskan hutangnya yang banyak itu. Kemudian ada orang yang mempunyai hutang sebagian nggak besar lah dibandingin hutang awal yang sudah dibebaskan itu. Dan kemudian si orang ini menuntut hutangnya dibayar, dan kemudian orang yang dibebaskan hutang gede itu tadi dihukum. Kita itu adalah gambaran seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita adalah gambaran orang yang berhutang besar, dibebaskan utang kita yang harusnya nggak akan pernah bisa kita bayar, tetapi kita nggak mau membebaskan orang yang berhutang sedikit kepada kita. Itulah kita. Yang kedua, Yesus menggambarkan anak yang hilang. Anak yang hilang itu adalah penggambaran kita semua, bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa dalam setiap apa yang kita lakukan, bahwa dalam setiap kehidupan kita ini seperti anak yang hilang tadi. Sudah meminta, sudah melakukan, sudah dikasihi, diberikan semuanya, tetapi kita tidak pernah taat di dalam Tuhan. Dan semua yang kita lakukan sampai pada titik hancur kita sering kembali kepada Tuhan. Berapa banyak di antara kita sering kali kalau dalam waktu kita diberkati, kita mati-matian sama Tuhan. Waktu kita jatuh, kita mulai meninggalkan Tuhan, dan mulai saat kita terjerembab sampai tidak punya jawaban, kita baru cari Tuhan lagi. Kehidupan kita sering naik turun cari Tuhannya. Nggak bisa setia meskipun dalam masa suka, masa susah. Harusnya kita tetap setia. Tapi seringkali kita ini dalam masa suka kita lupa untuk bersekutu dengan Tuhan, lupa setia sama Tuhan. Sama seperti anak yang bungsu, yang meminta semua hartanya. Saat dia punya semua hartanya, dia pergi menghamburkan foya-foya, dan dia kemudian pada waktu kejatuhannya dia datang lagi kepada Bapa, dan Bapanya sambut anak bungsu itu. Anak bungsu itu adalah gambaran kita Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan kita seringkali tidak menjaga bagaimana kehidupan rohani kita secara privat bersama Tuhan. Mungkin kita sering meninggalkan pelayanan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita juga meninggalkan banyak hal dalam kehidupan kita untuk kita bersungguh-sungguh bersama Tuhan. Disinilah Bapak Ibu Saudara, gambaran anak bungsu itu adalah gambaran kita. Tetapi tetap saat kita kembali kepada Tuhan, dia tetap peluk kita, dia tetap mencintai kita. Karena dikatakan, karena Allah lebih dulu mengasihi dan selalu akan mengasihi kita. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, praktekkan kasih kita. Hal yang terakhir, kalau kita sudah merasa dicintai, merasa dihargai,
Kemudian yang kedua adalah kita ini juga sudah praktek kasih. Apa sih Pak manfaatnya? Manfaatnya adalah kasih itu melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan bahwa orang yang ketakutan itu tidak sempurna dalam kasih. Ketakutan apakah yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi? Saya ingin mengungkapkan kasih itu menyembuhkan, kasih itu memulihkan, kasih itu memberi kekuatan. Dan kasih memberi pengharapan yang kekal. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, pegang kasih Kristus. Jangan sampai kasih Kristus ini hilang dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih Kristus ini luntur dalam kehidupan kita. Bagaimanakah supaya caranya kasih Kristus ini penuh? Caranya adalah semakin kita praktek kasih, semakin sempurna kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, makanya begini, kalau ada sebuah aliran yang masuk dalam tampungan dan kemudian aliran itu memenuhi sebuah tampungan ini, yang keluar adalah sebuah aliran tadi. Kalau dalam kehidupan kita ini dianggap sebagai tampungan, kehidupan kita diisi kebencian, maka yang keluar adalah kebencian. Tetapi kalau dalam kehidupan kita menerima kasih Tuhan terlebih dahulu, kita menerima terus-menerus dalam kehidupan kita tahu bahwa kasih Tuhan turun dalam kehidupan kita, maka kita juga akan mengeluarkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah hal ini simple? Bapak Ibu Saudara boleh praktek nanti. Ambil selang, ditancapkan kepada sumber air, dihidupkan, masukkan kepada ember. Kalau Bapak Ibu Saudara itu ember penuh, dia akan meluap. Demikian juga kehidupan kita yang dipenuhi kasih Tuhan akan meluap dengan kasih Tuhan. Kalau kehidupan kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita akan mencintai orang di sekitar kita. Simple sekali. Kenapa orang sering ketakutan? Orang sering ketakutan karena di dalam kehidupannya dia tidak memiliki kasih yang penuh. Dia seringkali mengalami kering kasih. Kenapa? Karena dia merasa tertolak, dia merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, jangan takut bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara tanpa syarat. Tanpa embel-embel harus melakukan ini, kewajiban itu, dan semua perintah agama. Bukan itu. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya. Tuhan tidak membedakan Bapak Ibu Saudara, apapun warna kulit Bapak Ibu Saudara, kedudukan Bapak Ibu Saudara, apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu Saudara, Dia tetap cinta kita. Tuhan mengasihi raja, Tuhan mengasihi seorang pemungut cukai, Tuhan mengasihi nelayan, bahkan Tuhan mengasihi seorang janda yang punya 2 peser raja. Apakah bedanya di hadapan Tuhan? Gak ada bedanya. Bahkan Tuhan mengasihi seorang wanita yang punya 5 suami dan yang ada padanya bukanlah suaminya. Tuhan juga mengasihi orang yang dibawa ke bait Allah yang kedapatan sedang berbuat asusila. Adakah alasan kita takut bahwa Tuhan tidak mengasihi kita? Bahkan Dia tidak menghukum orang-orang yang dikatakan berdosa. Semua orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, itulah apa yang kita lakukan. Jadi sudah saya katakan, kalau kita merasa dikasihi Tuhan, kita menjadi tampungan kasih Tuhan, maka yang keluar adalah kasih. Sehingga apa? Sehingga perbuatan baik, perbuatan menyenangkan, perkataan yang memberkati, mata yang memandang kepada kebaikan, mata yang mengasihi jiwa-jiwa ada pada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam rumah itu juga bisa menjadi tempat yang paling menyakitkan. Ada anak-anak yang mungkin punya saudara atau punya teman, kemudian anak-anak ini dibandingkan dengan temannya atau saudaranya. Kemudian, wah kalau si anak nomor 1 ini bagus banget, pinter banget. Yang nomor 2 agak males. Yang nomor 3, wah punya keinginan sendiri.
senangnya nyanyi. Anak saya seperti itu. Ada bedanya satu dengan yang lainnya. Apakah saya mengatakan anak yang nomor 1 pasti sukses, anak yang nomor 2 pasti akan gagal, anak yang ketiga nggak tahu nasibnya ntar gimana? Enggak. Bagi saya mereka diciptakan Tuhan di dalam keluarga saya untuk saya kasihi. Dengan keunikan dan keunggulan masing-masing. Kalau dalam kehidupan kita punya favoritisme. Mencintai yang satu lebih dari yang lain. Kan sangat menyakitkan. Setiap anak yang Tuhan titipkan kepada kita, cintai sama seperti Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Apapun yang mereka punyai, apapun talentanya, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan ini, mereka adalah anak yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk kita didik supaya mengenal Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Itulah tanggung jawab kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, cinta Tuhan di dalam hidup ini membangkitkan cinta kasih kita kepada sesama dan menghilangkan segala ketakutan kita. Jangan takut, tetap cintai orang-orang sekitar kita, tetap kita ini tahu bahwa Tuhan mencintai kita. Karena satu alasan, karena Dia adalah kasih. Dia tidak bisa meninggalkan karakternya itu. Karakter yang mengasihi kita, yang mengayomi kita, memberi kekuatan kita. Menghadapi masa-masa ini, dekatkan cinta kita kepada Tuhan. Membalas cinta kasih Tuhan. Yang pertama adalah dengan cara kita beribadah, punya jam saat teduh pribadi, kita memberikan support kepada pemberitaan Injil. Yang kedua adalah membalas cinta kasih Tuhan adalah dengan cara apa? Dengan cara kita ini mencintai orang sekitar kita. Dan membalas cinta kasih Tuhan akan membuat kita tidak takut. Karena semakin kita mencintai orang lain, semakin kita mengasihi orang sekitar kita, Tuhan akan tambahkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami sudah selesai beribadah. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu boleh dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, jagai setiap kami yang ada di dalam perseteruan. Tuhan, beri kami kemampuan untuk kami ini boleh melepaskan pengampunan. Kami yang sakit hati kepada orang tua kami, kepada teman kami, saudara kami. Tuhan, lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih-Mu sehingga kami dipulihkan. Kami percaya setiap kami yang di dalam keterbatasan kami untuk mencintai orang lain, kasih-Mu lah yang memampukan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah kasih-Mu merema di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi saluran kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan doa berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal, diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi, diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal, diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan, diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita, diberkatilah engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah, sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu, menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dan terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Dan biarlah tetap kita menjaga kesehatan kita menjaga iman kita menjaga kasih kita. Jangan lupa Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu Saudara tanpa syarat. Dan biarlah kita boleh mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di ibadah selanjutnya.